Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa rahmatihi wa karamatihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ma'bud wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul karami wal jud. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saunjine pu akhiku, saudara-saudaraku ape kabehne yang ada di Bandar Lampung dan sekitarnya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kalimat yang paling indah selain kita mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu nikmat iman, Islam, panjang umur dan kesehatan. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan andaikan kita menghitung-hitung nikmatnya, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Ini Allah sampaikan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Karena itu, dengan kalimat Alhamdulillah, kemudian kita bersyukur dari seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersyukur, la azidannakum, pasti Allah tambah nikmatku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Akan tetapi sebaliknya ketika kita memutuskan kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, sungguh siksa Allah itu amat pedih adanya. Karena itu waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah hari ini kita gunakan sebaik-baiknya. Kita niatkan dalam hati kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh waktu yang kita pakai, tempat yang kita gunakan, cukup akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh tidak akan pernah terulang kembali. Waktu hari ini tidak akan pernah terulang kembali. Tempat yang kita gunakan hari ini tidak akan pernah terulang kembali. Andaikan kita besok bertemu dengan hari ini, itu hari esok, bukan hari ini. Karena itu kata Nabi SAW, jadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadikan hari esok lebih baik dari hari ini. Jadikan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Jadikan tahun esok lebih baik daripada tahun ini. Kata Nabi, pemirsa, wa akhiku rahimakumullah, andaikan hari ini saja, hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khasir, dia termasuk orang yang rugi. Hari ini saja sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi, kata Allah. Rugi tenaga, rugi waktu, rugi pikiran, rugi modal yang kita keluarkan. Tapi sama dengan hari kemarin, kata Nabi, fahuwa khasir, dia termasuk orang yang rugi. Apalagi hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Fahuwa mal'unatun, dia termasuk orang yang diputuskan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, wa akhiku rahimakumullah, cahaya hati yang berbahagia. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mampu menjalankan aktivitas dalam kehidupan kita yang kita niatkan semata-mata seluruh aktivitas yang kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kemudian mari tentunya kita selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Dengan berselawat, jangankan kita manusia, Allah dan Rasulnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah dan Rasulnya saja, Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pemirsa cahaya hati rahimakumullah, kalau solawat itu datangnya dari Allah adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah yang diberikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau solawat datangnya dari para malaikat, itu adalah maghfirah, ampunan. Ampunan, mohon ampunan seluruh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat seluruhnya mohon ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau selawat itu datangnya dari kita semua, itu merupakan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua yang bersolawat kepada Rasul, maka kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kemudian. Inilah barangkali yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul meninggalkan kita manusia tidak membawa apa-apa, hanya dua. Taraktu fikum amraini wa in tamassaktum bihima lang tadillu abada, kitaballah wa sunnatar rasulih. Aku tinggalkan dua pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu pemirsa? Pertama kitab Allah, Al-Quran, wa sunnatar rasulih, dan yang kedua adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah tema bentuk-bentuk tribulasi atau tantangan dakwah bagi kita sebagai umat yang beriman kepada Allah. Karena sungguh kita orang yang beriman kepada Allah ini adalah manusia pilihan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaknya ada di antara kita orang yang beriman kepada Allah yang tugasnya mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, kemudian lalu apa tantangannya yang begitu dahsyat di penghujung abad ini? Yang pertama, tantangan dakwah itu adalah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan atau iblis itu dalam Al-Quran jelas musuh kita yang paling nyata. Ia adalah innahu lakum aduwwum mubin, musuh kita yang paling nyata. Maka dalam surat ke-6 ayat ke-12 ke-112 disampaikan oleh Allah, juz yang ke-7, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syaitanal insi wal jin. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu dari syaitan, dari jenis manusia dan jin. Itulah tantangan dakwah yang pertama, iblis, syaitan, pemirsa, yang berbentuk manusia dan jin. Siapa mereka itu? Mereka yang menghalang-halangi dakwah kita untuk maju. Kemudian yang nomor kedua, pemirsa cahaya hati rahimakumullah, penguasa yang zalim. Ini pun Allah sampaikan dalam Al-Quran surat ke-85.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhuda. Dan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, bagaimanakah bentuk-bentuk penguasa, bentuk-bentuk kezaliman di akhir zaman ini dalam rangka mencegah dakwahnya Islam? Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Enggak, dia lapar. Selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Bu akhiku cahaya hati rahimakumullah. Jadi yang kedua, tantangan dakwah yang paling hebat di akhir zaman ini adalah penguasa yang zalim atau pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau satu bangsa, satu negara ini sudah dipimpin dengan penguasa atau pemimpin yang zalim, tunggu saja saat kehancurannya. Padahal satu di antara yang menyebabkan negara ini kuat, negara ini maju, dan negara ini terus berkembang, pemimpin yang adil, imamun adil, pemimpin yang adil. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah, kalaulah kita menengok kembali sejarah ke belakang, melihat bagaimana hebatnya Islam, perkembangan Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu imperium yang begitu besar, Bizantium, Konstantinopel, dapat dikuasai oleh orang Islam. Islam dapat menguasai.
Bahkan zaman keemasan Islam, bagaimana hebatnya Islam di Spanyol, Gordopa. Luar biasa. Tapi setelah masa itu, masa keemasan Islam, pada abad ke-14 itu, jatuhlah Islam. Dan sampai hari ini kita merasakan itu. Mengapa demikian bisa terjadi? Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Karena yang pertama, pemimpinnya, penguasanya adalah melakukan kezaliman-kezaliman. Zalim itu artinya wada'u syai' fi ghairi mahalihi, meletakkan sesuatu sudah bukan pada tempatnya. Kalau orang sudah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, tunggu saja saat kehancurannya. Kemudian yang kedua, menempatkan pemimpin-pemimpin bukan pada ahlinya. Ini pun demikian. Tunggu saja saat kehancurannya. Kemudian yang ketiga, du'ful ilmi. Mereka sudah tidak mempunyai ilmu tentang agama mereka. Al-Quran ditinggalkan. Al-Quran sudah tidak diikuti. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu, Alkitab itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan ia pedoman bagi kita, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi, mengapa dakwah kita ini lemah? Bahkan dakwah kita ini berjalan di tempat. Bahkan dakwah kita ini tidak bisa maju. Selain daripada penguasa yang zalim, du'ful iman, karena kita orang Islamnya lemah imannya. Sehingga tidak ada rasa giroh di dalam hatinya. Rasa ingin dan semangat dalam hatinya untuk berjuang dan berjihad menegakkan li'ilali kalimatillah. Kemudian du'ful ibadah. Lemah di dalam ibadahnya. Orang sekarang sudah banyak yang terlalu sibuk dengan kehidupan dunia. Melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusikul umam an tad'a ilaikum kama uklata ala qis'atiha. Satu zaman akan menimpa umatku di mana kehidupan umatku itu sudah seperti makanan yang ada di meja makan yang siap dimakan oleh orang-orang yang akan memakannya. Sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kami kala itu sedikit ya Rasulullah? La bal antum katsirun. Tidak. Kalian mayoritas. Kalian banyak. Tapi walaupun banyak, nasib kalian, kata Rasulullah, gusaun ka gusa'is sail. Bagaikan buih yang ada di tengah lautan, yang diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang begitu hebat, diombang-ambingkan oleh gelombang laut yang begitu dahsyat, tercampak di pinggiran pantai, diinjak oleh orang nan lalu. Tiada harganya umat Islam kala itu. Mengapa hal demikian bisa terjadi ya Rasulullah? Para sahabat menangis. Karena umatku kala itu sudah dihinggapi satu penyakit yang dinamakan penyakit wahan. Pemirsa, saujine pu akhiku rahimakumullah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Karena umatku kala itu sudah dihinggapi satu penyakit yang dinamakan penyakit wahan. Mal wahnu ya Rasulullah. Apa tuh wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya. Hubbud dunya. Wa karahiyatul maut. Hubbud dunya, pemirsa, itu adalah orang yang terlalu asik dengan kehidupan dunia. Terlalu asik. Bukan berarti orang yang diberi keluasan rezeki oleh Allah itu orang hubbud dunya, bukan. Bisa jadi sebaliknya, orang yang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, dia yang menjadi hubbud dunya. Hubbud dunya itu adalah terlalu asik dengan kehidupan dunia, melupakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang terjadi adalah menghalalkan segala macam cara. Gak peduli ia menari di atas penderitaan orang lain. Tidak peduli memakan bangkai saudaranya sendiri. Tidak peduli tetangga kiri kanannya kelaparan. Yang penting segala hal keinginannya tercapai apapun jadi. Pemirsa cahaya hati rahimakumullah. Kemudian wakarahiyatul maut. Apa itu wakarahiyatul maut? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Enggak, dia lapar. selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Bu akhiku yang berbahagia, cahaya hati rahimakumullah. Inilah tantangan dakwah kita yang begitu berat. Kita dihadapkan dengan penguasa yang zalim,
masyarakat yang bodoh, ambisi-ambisi pribadi, hubbud dunia, orang yang terlalu cinta dengan kehidupan dunia, maka ia pasti akan menggadaikan akidahnya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang rela menanggalkan akidahnya gara-gara sekantung makanan, sebungkus supermi. Rela mereka menanggalkan akidahnya gara-gara kehidupan dunia. Kemudian yang berikutnya wa karahiyatul maut. Tantangan dakwah yang berikutnya adalah takut kepada kematian. Padahal orang yang beriman itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka di dalam kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dia dapatkan kebahagiaan kelak di akhirat kalau ia meninggal dalam keadaan berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tantangan dakwah wa karahiyatul maut, takut kepada kematian. Baik mati dalam kehidupan dunianya atau mati yang sebenarnya. Takut mati pangkat, jabatan, kedudukan dalam kehidupan ini. Sehingga yang terjadi karena ketakutan dan ketakutan itu, inilah kata William James, seorang Amerika peneliti. Dia mengatakan noda terbesar penyakit akhir zaman ini adalah resah, gelisah, takut yang timbul. Takut mati pangkat, jabatan, dan kedudukannya yang pada akhirnya menghalalkan segala macam cara. Yang penting segala hal keinginannya tercapai. Kita lupa, pemirsa, puakhiku, kita lupa bahwa kehidupan dunia ini sesungguhnya hanya sementara. Tidak ada yang abadi, semua datang dan pergi berubah bersama pergeseran waktu dan pertukaran masa. Kita hanya menunggu waktu untuk dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia ini. Kita lupa bahwa kita satu hari akan dipinta tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita terlepas dari pengadilan dunia, satu hari kita tidak akan pernah terlepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surat At-Takatsur ayat ke-8, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kita akan ditanya dari seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa karahiyatul maut. Inilah tantangan dakwah yang terbesar buat kita. Mati yang sebenarnya. Padahal kematian itu takutnya kayak apa kalau sudah waktunya datang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimuna as-sa'ah. Kalau maut menjemput kita, tidak akan bisa maju, pun sebaliknya tidak bisa dimundurkan. Pemirsa Cahaya Hati rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mampu menghadapi tantangan dakwah yang kita laksanakan, karena kita adalah salah satu umat yang terbaik yang tugasnya mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.